Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Fatimatu Zahra. Saya adalah guru akidah akhlak di MTSN 1 Jepara. Saat ini saya adalah mahasiswi EBK dalam jabatan IAIN Lok Sumawe Batch 1 tahun 2025. Pada saat ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran real di dalam kelas guna memenuhi tugas uji kinerja atau UKIN materi adab bersosial media. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine, thanks. And you? I'm fine too, thanks. Hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Siap ya. Meskipun ini sudah mendekati jam istirahat, tapi kalian harus selalu semangat ya. Coba semuanya berdiri dulu. Kita periksa kelamin dulu, silakan. Bajunya apakah ada yang belum dipakai? Sudah? Aman. Handuknya apakah sudah dipakai semua? Sudah. Ada yang belum? Adik, kamu kenapa kok belum dipakai? Ayo dipakai dulu. Ya, dipakai yang rapi biar tambah ganteng ya. Kaos kakinya sudah dipakai semuanya? Itu menandakan kalau kalian adalah anak-anak yang rajin. Tepuk tangan dulu. Duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Siapa yang hari ini mau memimpin doa? Saya mau. Oh ya, Kak Juna, silakan dipimpin Kak doanya. Doa mulai. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Sebelumnya Bu Zahra absen dulu. Abi, Atala, Bunga, Syaril, Eka, Farah, Fatan, Jazira, Abia, Rafif, Ikaisha, Parisha, Patri, Syaukina, Zahira, Rahmatika, Safira. Alhamdulillah nihil ya, berarti tidak ada yang tidak berangkat. Memang rajin sekali kelas 8 ini teman-teman. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, maka kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Dan ini yang mau menjadi dirijennya siapa? Kak Syauki, silakan. Kak Syauki maju ke depan. Silakan semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya bubarkan dulu musiknya.
Jadi kalian belajar itu karena apa? Karena ingin mendapat ridho dari Allah. Bu Zahra cek semangat dulu. Jika Bu Zahra bilang tepuk pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Bu Zahra bilang tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau Bu Zahra bilang tepuk malam, kalian tepuk 3 kali. Paham? Langsung kita praktekkan. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk tangan, tepuk tangan. Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa saja? Ayo Bu, ingat Oh iya, kakak, apa yang kamu ingat? pengertian dendam Bu. Apa itu dendam? Kemauan yang keras dari seseorang atau kelompok untuk membalas kejahatan dari seseorang atau kelompok lain. Ya, lengkap sekali. Jadi dendam adalah keinginan seseorang untuk membalas kejahatan orang lain. Tadi dendam sudah dijelaskan oleh kakak. Sekarang, selain dendam, materi apa lagi yang kita bahas minggu lalu? Oh ya, Fitri, apa? Tentang kholat. Kholwat, apa itu kholwat? Kholat yaitu berduanya seseorang laki dan seorang perempuan di suatu tempat yang sempit. Iya, betul sekali. Jadi kholwat adalah berduaan. Siapa yang berduaan? Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang sepi. Selain itu kan apa lagi? Oh iya, ini kayak siapa? Tentang ikhtiar. Istilah, apa itu istilah? Adalah hubungannya antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang Ya. baik tanpa ada guna. Iya, kalau tadi kholwat adalah berduaan di tempat yang sepi, kalau istilah adalah berduaan. Bahkan bisa beramai-ramai di tempat yang ramai atau umum tanpa adanya hijab atau penghalang. Itu adalah materi minggu lalu. Lalu minggu ini kita belajar tentang apa, Bu? Minggu ini kita belajar tentang adab bermedia sosial. Sebelum pembelajaran kita mulai, Bu Zahra punya tes diagnostik atau asesmen awal untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum saya jelaskan tentang materi adab bersosial media. Nah, kalian bisa lihat di layar TV asesmen awal atau tes diagnostik. Yang pertama, kalian harus bisa menganalisis bagaimana sih dampak positif dan negatif dari media sosial dan bagaimana bentuk konkretnya. Kira-kira ada yang bisa jawab apa tidak? Saya bisa. Oh, Katri, coba kamu jelaskan apa dampak positif dan negatif dari sosial media. Dampak positifnya mendapatkan informasi dari media pembelajaran, Ya. informasi Toh, kita mempermudah berkomunikasi dengan jarak jauh. ya. Dampak negatifnya membuat kecanduan sehingga tidak ingat waktu, membuat orang bermalas-malasan dan kurangnya bersosialisasi dari orang tua dan masyarakat. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu, Pak. Terus kira-kira ada nggak Mbak bentuk konkret dari dampak negatif dan dampak positifnya ini? Ada dulu. Apa coba bentuk konkretnya? Contohnya adalah banyaknya yang melakukan jual beli secara online. Iya, betul. Kalian pasti pernah yang namanya jual beli secara online. Biasanya lewat apa? Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada. Sekarang yang sedang naik daun itu apa? TikTok Shop. Ya, itu juga salah satu strategi pemasaran. Ya, selain kita bisa berjual beli secara online di TikTok, kita juga bisa mendapatkan hiburan melalui postingan-postingan yang lewat di beranda kita. Oke, yang kedua, tata cara bermedia sosial yang baik dan benar. Bagaimana caranya? Siapa yang mau menjawab? Saya dulu. Bunga. Bagaimana caranya, Bu? Jujur dan menganalisis fakta terlebih dahulu. Iya. Jadi ketika kita bermedia sosial, itu kan kita bersosialisasi dengan banyak orang. Kita jangan pernah menerima
kedua, menjelaskan dalil naqli tentang adab menggunakan media sosial. Dalil naqli itu dalil yang diambil dari mana? Al-Quran dan hadis. Membiasakan sikap yang baik dalam bermedia sosial dan mengidentifikasi dampak negatif dan dampak positif penggunaan media sosial. Media sosial itu biasanya disingkat apa dah? Medsos. Kalau dibilang sosial media boleh nggak dibalik? Boleh. Sama saja medsos sama sosmed. Sebelum ke materi, ada yang namanya pertanyaan pematik. Bukan pematik korek api, bukan, tapi pematik pengetahuan kalian. Bagaimana kalian memanfaatkan handphone selama ini? Di sini ada yang tidak punya handphone? Gak ada, hampir semuanya punya. Bahkan anak-anak SD, MI itu biasanya sudah dibelikan handphone oleh orang tuanya. Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang pertama? Bagaimana kalian memanfaatkan handphone selama ini? Chauki, apa? Menggunakan apa? Saya menggunakan untuk komunikasi, belajar, dan juga hiburan. Oh iya. Jadi HP itu kalau kalian bisa menggunakannya secara positif seperti Kak Chauki tadi, digunakan untuk komunikasi, belajar, ya. Kalau ada materi yang tidak tahu, kalian cari di Google, di HP, semuanya ada. Apalagi sekarang sudah ada teknologi AI yang bisa membantu kalian dalam belajar. Yang kedua, media sosial apa yang kalian miliki? Siapa ini yang anak-anak sosmed ini? Saya belum. Oh, kamu Tejina. Apa saja yang kamu miliki? IG, apa lagi? IG, TikTok, Facebook, WhatsApp. Ya, banyak sekali. IG-nya apa aja ya? Jangan mudah memberikan akun kita kepada orang lain. Materi dari ini adalah tentang adab bermedia sosial. Sebelumnya silakan Bu Zahra punya video, nanti kalian perhatikan, kalian lihat, kalian cermati kira-kira dalam video tersebut ada apa sih? Siap ya? Siap. Bu Zahra putar, silakan diperhatikan. Etika bersosial media. Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah pengguna sosial media terbanyak di dunia. Dan remaja usia sekolah termasuk di dalamnya. Rata-rata mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mengakses sosial media dalam sehari. Batas pemakaian tersebut melebihi dari batas maksimal yang disarankan, yaitu 2 jam. Paling buruk dari konsumsi sosial media yang terlalu lama adalah kurangnya waktu tidur, proses belajar yang terganggu, dan kecenderungan untuk berkomentar negatif atau kasar. Ditambah pengaruh psikis seperti tingginya jiwa kompetitif yang tidak sehat karena mereka selalu membanding-bandingkan dirinya dengan teman melalui postingan-postingan. Hal ini akan berdampak negatif yang akan menumbuhkan sifat kurang percaya diri, minder, dan kurangnya interaksi sosial karena dia merasa malu untuk bertemu secara fisik dengan orang-orang sekitar. Kebiasaan yang buruk ini jika dilakukan secara terus-menerus dan masif akan menciptakan pribadi introvert dan psycho. Karena hilangnya keceriaan mereka di masa-masa remaja yang bertahan akan pengaruh buruk di lingkungan sekitar. Keberadaan sosial media seperti dua sisi mata pisau. Jika digunakan dengan baik akan sangat membantu, tetapi jika digunakan sebaliknya akan menjebak remaja tersebut dalam depresi berkepanjangan. Jika digunakan secara bijak, sosial media akan menjadi ruang untuk mengekspresikan pendapat, ide, dukungan, dan pembentukan komunitas-komunitas yang dapat memberikan informasi positif yang membantu dalam proses belajar.
pada materi adab bersosial media, Bu Zahra menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu problem based learning? Nggak tahu? Bu Zahra masih tahu. Oke. Jadi problem based learning adalah pembelajaran berbasis problem. Apa itu problem? Masalah. Jadi yang namanya manusia itu tidak lepas dengan yang namanya masalah. Tak kasih masalah, mau ya? Dan mau ya. Jadi nanti kalian kasih masalah, Bu Zahra punya banyak masalah. Ada 3 masalah. Nanti kalian diskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Nanti untuk kelompoknya Bu Zahra yang memilih. Agar apa? Agar kalian tidak pilih-pilih. Ya. Karena kalau tidak dipilih bisa kita. Makanya nanti biar Bu Zahra saja yang milih, ya. Tidak. Kelompok pertama, Api, Atala, Bunga, Sheryl. Kelompok kedua, Eka, Farah, Fatan, Gazira. Kelompok ketiga, Abia, Faza, Arya Juna, Nikaisha, Farisha. Kelompok 4, Ratri, Shaulina, Zaira, Rahmatika, dan Zafira. Silakan langsung bergabung dengan kelompoknya. Ya, silakan langsung menghadap ke belakang atau dengan kelompoknya masing-masing. Sudah bergabung dengan kelompoknya? Jadi nanti dalam kelompok itu harus ada yang namanya ketua kelompok. Ya. Ketua kelompok nanti tugasnya adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Bisa ditunjuk ketuanya dari sekarang? Ya, silakan ditunjuk ketuanya. Adapun masalahnya nanti, Bu Zahra punya 3 masalah. Yang pertama adalah berkaitan tentang maraknya penyebaran berita hoax di media sosial. Yang kedua yaitu tentang viralnya tren TikTok di media sosial. Kemudian yang ketiga adalah tentang cyberbullying atau pembulian di media sosial. Bu Zahra punya LKPD, nanti betul-betulan ya. Kalian boleh milih salah satu di antara LKPD yang Bu Zahra punya. Nanti silakan dijawab soal-soal yang ada di sini, dibaca, kemudian nanti didiskusikan, dan terakhir yaitu dipresentasikan. Jadi kelompok 1 dulu, pilih yang mana? Kelompok 2 pilih yang mana? Ini ada 2 masalah, jangan pilih yang mana? Ya, pilih. Kelompok 3 pilih yang mana? Kelompok 4. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan temannya masing-masing mengenai masalah tersebut. Bagaimana kalian sudah selesai diskusinya? Sudah. Silakan waktunya presentasi dari kelompok 2.
saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema dampak viralnya tren TikTok menurut pandangan Islam. Kami mengambil salah satu tren TikTok, yaitu tren berbagi THR di hari raya. Dan di mana pada tren tersebut ada satu orang yang berbagi THR dan banyak orang yang membuat THR dengan gerakan maju dan mundur. Maju mundur bagaimana itu, Mbak? Kata bagaimana dikatakan? Maju mundur kemana? Iya. Adapun tren tersebut menurut kami tren tersebut sangat menarik dan tidak melanggar akhlak karena bisa membuat silaturahmi semakin terjaga. Dan dampak positif yang didapatkan yaitu sebagai sarana untuk menebar kebaikan dan sebagai media dakwah. Dan dampak negatif menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12, kebanyakan tren TikTok itu banyak yang memuji, berburuk sangka dan mencari kesalahan orang lain, padahal pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 hal tersebut diibaratkan dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ya, tepuk tangan. Lanjut dari kelompok 4. Siapa yang mau maju? Ya, silakan maju. Ya, silakan dijelaskan kepada teman-teman hasil diskusi dari kelompok 4. Pak Zahira. Ya, jadi kakak saya dan teman saya itu mengenai media sosial. Pertama, aktivitas pertama adalah mengenai kasus. Kasusnya adalah seorang siswa membuat foto temannya untuk dasar caption yang benar. Akibatnya mereka merasa malu dan tidak sekolah. Soal pertama, menurutku masuk akal tidak harus sekolah tersebut. Menurut saya, dalam tersebut adalah alam sekolah. Yang kedua, bagaimana dampak perbuatan tersebut menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Perbuatan tersebut termasuk dengan nama Allah dan mencela orang lain. Artinya, dampak pendidikan orang tersebut menjadi orang yang berjasa. Yang ketiga, diskusi nilai anak Islam. Pertama, apa saja anak Islam yang tidak dalam diskusi ini di media sosial. Itu nilai kemanusiaan dan nilai keadilan. Untuk aktivitas ketiga, anak sendiri. Soal pertama, mengomentari visi orang lain di media sosial. Iya, kami pernah mengomentari visi orang lain di media sosial. Solusi agar tidak terulang adalah kami bisa mengomentari visi orang lain di media sosial. Kedua, memberikan informasi pribadi orang tanpa izin. Tidak. Solusi yang tidak terulang adalah kami berjanji untuk tidak memberikan informasi pribadi orang lain. Yang ketiga, diam saat memberikan bullying di media sosial. Iya, kami pernah. Solusi yang tidak terulang adalah kami akan mencegah perbuatan bullying di sekolah kami. Ya, sudah. Tepuk tangan. Siapa yang mau maju? Apa? Silakan teman-teman. Jelaskan sudah teman-teman hasil diskusinya. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari teman-teman saya yang berjudul analisis maraknya penyebaran berita hoax di media sosial. Baru-baru ini beredar narasi menyebutkan vaksin COVID-19 mengandung mikroskopik magnetis. Narasi tersebut tidak benar dalam masyarakat kita tidak terpengaruh beberapa video tentang ruang itu. Dan beredar di media sosial unggahan tersebut menunjukkan seorang meletakkan koin uang 1.000 dengan bekas suntikan vaksinasi COVID-19. Hasilnya koin menempel seorang memberikan narasi vaksin COVID-19 yang mengandung mikroskopik magnetis adalah tidak benar. Identifikasi ciri-ciri hoax dan yang di atas. Sumber tidak jelas. Pada berita tidak tercantum nama penulis. 2. Tidak ada bukti ilmiah, belum ada penelitian yang membuktikan berita tersebut. 3. Menimbulkan kepanikan karena berita hoax tersebut akhirnya membuat masyarakat panik. Tulislah dalil baik dalam Al-Quran atau hadis yang mengatakan dengan cara melengkapi berita hoax di media sosial. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Mengapa Islam melarang penyebaran berita hoax? Melanggar prinsip kejujuran dan keadilan serta dapat menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Bagaimana adab bersosial media menurut Islam? A. 1. Kejujuran. B. Menjaga privasi. 3. Menghindari fitnah. Dan juga 4. Sarana untuk menyebarkan kebaikan. Yang dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tidak boleh. Harus kita cari dulu apakah berita ini valid atau tidak. Dan usahakan jangan sampai kalian malah menjadi tersangka orang-orang yang menyebarkan berita hoax. Yang kedua mengenai tren TikTok. Jadi pengaruh dari tren TikTok itu ada dua. Yang pertama itu negatif, yang kedua positif. Itu tergantung orangnya, tergantung kalian penggunanya. Apakah kalian itu mengikuti tren positif atau tren yang negatif? Tren positif tadi sudah dijelaskan ya, bahwa ada tren bagi-bagi THR. Itu kan bisa mempercepat silaturahmi sebagai bahan hiburan. Kemudian yang ketiga apa tadi? Cyberbullying. Ya. Dari kelompoknya Kak Zaira tadi sudah menjelaskan bahwa cyberbullying ini di TikTok. Jadi sekarang bullying itu tidak hanya diungkapkan secara langsung, tapi bisa melalui media online. Misalkan kalian di TikTok ya melihat ada orang posting kok hidungnya kelihatan besar, kalian komen hidungnya kayak gajah, misalkan itu ya, itu tidak boleh. Karena apa? Dilarang di dalam Al-Quran. Terima kasih atas perhatian kalian selama pembelajaran. Yang terakhir yaitu asesmen penilaian. Bu Zahra punya kuis, tugas kalian adalah mengerjakan lewat handphone kuis yang sudah Bu Zahra buat. Silahkan handphonenya bisa diambil di depan. Semuanya sudah ambil HP, silahkan kalian buka link yang sudah tershare di grup kelas. Ya, tampilannya kurang lebih seperti ini ya, ada di TV. Kalian kerjakan, Bu Zahra beri waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai? Ya. Sepertinya sudah selesai semua. Silakan HP-nya disimpan kembali. Nanti biar Bu Zahra ngecek di hasil link kalian tadi. Silakan HP-nya disimpan dulu, ditaruh di dalam laci. 1, 2, 3. Ya. Pada hari ini apakah ada materi atau mungkin pelajaran yang belum kalian mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Saya anggap semuanya sudah paham ya. Ya, cukup sekian pelajaran hari ini. Ada yang bisa membuat kesimpulan materi hari ini? Saya bisa, Bu. Oh ya, Ratri, apa kesimpulannya? Saya bisa membuat kesimpulan dampak negatif positifnya. Ya, apa itu dampak negatif sama dampak positifnya? Dampak positifnya mendapatkan informasi dari media promosi, Ya. pembelajaran. Ya. Dampak Negatifnya? membuat orang kecanduan dan mengurangi sosialisasi orang gimana membuat masyarakat. Iya, betul sekali.